Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari PM 223510501. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Rich. Apa itu Rich? Rich adalah library JavaScript untuk membuat antarmuka penggunaan UI yang interaktif. Disebut library karena menyediakan fungsi-fungsi untuk mengembangkan UI, tapi terserah developer untuk menggunakan fungsinya. Disebut juga relative opinionated. Saat ini udah ada versi 18.2.0 dibuat tahun 2013. Disebut rich karena fitur utama adalah rich, yang artinya kemampuan untuk bereaksi secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Selanjutnya itu JavaScript ke rich itu bagaimana browser menginterpretasi kode kita untuk menghasilkan UI yang interaktif. Seperti gambar di samping, DOM adalah representasi objek dari elemen. HTML adalah pada halaman web. DOM manipulation bisa mengubah pada DOM tree dengan memanipulasi dengan JavaScript. Cara mengedit HTML dengan JavaScript seperti gambar di samping. HTML versus DOM. Manipulasi DOM menggunakan JavaScript. HTML mempresentasikan konten halaman awal. DOM mempresentasikan konten halaman yang telah diperbarui. Mengubah DOM menggunakan JavaScript memang sakti, namun menulisnya ribet. Ini yang harus ditulis ketika ingin menambahkan satu buah H1 seperti gambar di samping. Imperatif dan declarative programming. Imperative programming menuliskan langkah demi langkah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Declarative programming menuliskan apa yang akan dihasilkan. Rich merupakan sebuah UI library yang deklaratif. Bekerja menggunakan Rich. Menggunakan Rich membutuhkan dua script Rich yang bisa dipanggil lewat unpdtcon. Selanjutnya adalah Rich sebagai library utama. Yang selanjutnya Rich DOM agar kita bisa menggunakan metode-metode untuk manipulasi DOM. Yang ketiga ID untuk 17, app ID 18 sama dengan root. Seperti gambaran di samping. Bisa juga kunjungi dokumentasi Rich dan pilih try Rich locally. Selanjutnya kita menyiapkan aplikasinya. Untuk menyiapkan aplikasi Rich pada sebuah halaman kita butuh metode Rich DOM .rich root dalam kurung tutup kurung yang diambil dari package Rich DOM. Metode tersebut digunakan sebagai wadah untuk aplikasi. Metode render dibutuhkan untuk menampilkan elemen H1 kita. Nanti akan terjadi error jika dilakukan sesuai langkah, karena kita memang mengharapkan error. Selanjutnya ops error. Di dalam metode render bukan JavaScript. Itu adalah JSX. Secara default browser tidak mengenali JSX. Butuh sebuah compiler yang dapat menerjemahkan JSX. Jadi sintaks JavaScript biasa. Bubble digunakan sebagai penerjemah. Menambahkan bubble. Tambahkan script bubble pada project lewat unpg. Ubah type pada script menjadi teks garis miring JSX untuk menginformasikan pada tabel bahwa akan mengubah JSX menjadi JavaScript. Selanjutnya, bandingkan script Vanilla JS dan Rich. Vanilla JavaScript seperti gambaran di bawah dan Rich seperti gambaran di bawah. Selanjutnya, JSX merupakan ekstensi sintaks untuk JavaScript yang dapat mendeskripsikan UI dengan sintaks seperti HTML. Kebanyakan developer Rich menggunakan JSX. Sintaks JSX terlihat seperti HTML, tapi lebih strict dalam penulisannya dan bisa menampilkan informasi dinamis. Ada 3 aturan menuliskan JSX: mengembalikan satu elemen, selalu tutup semua tag, gunakan camel case untuk atributnya. Selanjutnya, prerequisite memahami materi yang harus dikuasai. Pertama HTML dan CSS. Yang kedua JavaScript fundamental. Yang ketiga DOM. Yang ketiga modern JavaScript. ES6 harus tahu ES variables, function and arrow, function, object dan class, array dan array metodenya, distracting, template literals, ternary operator, ES models. Yang JIT dan CLI, command line interface. Selanjutnya package managernya Node.js plus npm. Selanjutnya editor setupnya seperti VS Code, kode editor, ESLint, linter, writer, kode formatter, developer tools,
browser extension. Selanjutnya konsep utama pada Rich. Yang pertama itu kita membuat UI menggunakan komponen. UI bisa dipecah menjadi bagian kecil disebut dengan komponen. Dengan komponen bisa membuat potongan kode yang mandiri bisa digunakan kembali. Contoh komponennya ada di samping. Komponen adalah function pada JavaScript. Nama function diawali huruf besar. Function mengembalikan elemen UI yang akan dijadikan komponen dan ditulis di JSX, dipanggil sebagai tag HTML saat dirender. Selanjutnya adalah komponen bersarang. Sebuah aplikasi biasanya di dalamnya terdapat banyak komponen, bisa menyimpan sebuah komponen di dalam komponen lain. Contohnya kita mau memasukkan komponen header tadi ke kolom dalam komponen compact. Selanjutnya menggunakan komponen berulang. Kita bisa menggunakan komponen berulang dengan menuliskan tagnya kembali seperti gambar di bawah ini. Menampilkan data menggunakan props. Di dalam HTML biasa bisa menggunakan atribut untuk mengubah perilaku dari sebuah elemen. Contoh, src di dalam elemen img bisa mengubah sumber gambar yang akan ditampilkan. Bisa juga mengirimkan properti sebagai informasi untuk sebuah komponen yang disebut dengan props. Props ditangkap sebagai objek saat pembuatan komponen. Menampilkan tulisan berbeda untuk header seperti gambar di samping. Props refactor. Gunakan distinguishing ternary operator. Menampilkan elemen menggunakan perulang. Salah satu caranya menggunakan metode pada array untuk manipulasi data dan menampilkan elemen UI yang identik secara style, tapi berbeda informasinya. Salah satu contoh bisa menggunakan array.map seperti gambar yang ada di samping ini. Selanjutnya adalah unique key. Jika muncul warning menjelaskan bahwa ada prop key yang hilang, ini dikarenakan Rich butuh untuk menandai sebuah elemen dengan nilai yang unik. Karena Rich harus tahu elemen mana yang berubah, gunakan sesuatu yang bisa dipastikan unik. Seperti gambar di bawah. Selanjutnya adalah states dan hooks. Data yang sering berubah seiring waktu dengan state. Untuk menambahkan interaktivitas pada elemen kita, Rich menggunakan states dan juga event header. Rich punya serangkaian function yang disebut dengan hooks yang memungkinkan kita menambahnya logic pada komponen kita. Salah satu hooks yang bisa digunakan untuk mengelola states adalah setStats buka kurung dan tutup kurung yang mengembalikan nilai berupa array dan bisa kita akses menggunakan teknik destructuring. Elemen pertama pada array adalah nilai statsnya dan kedua adalah functionnya. Nama function boleh apa aja tapi diawali dengan set seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya adalah stats updater function. Untuk menjalankan function yang mengubah statsnya, kita bisa panggil di dalam sebuah function lain di dalam komponen kita. Misalnya kita mau mengubah nilai likes agar bertambah salah satu step di tombol di klik, dan akan kita lakukan di dalam function handle click dan nanti disimpan di event handler membuat tombol untuk menangani eventnya. Tulis nama eventnya menggunakan Camelcast. Tampilkan data likes sebagai teks di dalam tombolnya seperti gambar di bawah. Selanjutnya adalah komponen. Komponen ukuran kecil, terlalu banyak komponen, kode menjadi membingungkan, terlalu abstrak. Kalau komponen ukuran besar, terlalu banyak tanggung jawab, banyak state dan props yang dikelola yang sulit digunakan kembali, kode menjadi kompleks. Selanjutnya adalah memecahkan UI, memecahkan komponen. Pisahkan UI antara konten dan layout. Pikirkan reusability-nya, perhatikan kompleksitasnya, gaya atau kebiasaan codingnya, mulai dari komponen besar lalu pecah. Kategori komponen. Yang pertama adalah stateless dan presentational component. Tidak memiliki stats, menerima props untuk menampilkan data atau konten, biasanya komponen kecil dan reusable. Yang kedua adalah stateful component, memiliki stats, bisa dibuat reusable. Yang ketiga adalah struktural komponen, berperan untuk membuat struktur aplikasi, layout, screen, text. Dihasilkan dari komposisi berukuran besar dan biasanya non-reusable. Selanjutnya adalah komponen composition. Sebuah teknik untuk merancang atau membuat komponen. Proses memecah bagian-bagian menjadi komponen kecil lalu menggabungkan menjadi komponen yang lebih besar. Bertujuannya agar komponen-komponen tersebut mudah dikelola dan digunakan kembali. Manfaatnya adalah pertama, reusability. Komponen dapat digunakan dengan mudah digunakan kembali di berbagai tempat pada aplikasi kita. Yang kedua, modularity. Memisahkan UI menjadi komponen kecil agar mudah dikelola dan dipahami. Selanjutnya adalah separation of concerns. Fokus pada fungsionalitasnya yang spesifik agar mudah untuk diteks atau debugnya. Selanjutnya ada kode maintainability, mudah untuk diubah di kemudian hari. Selanjutnya adalah prop drilling.
Kejadian menaruh properti ke sebuah komponen berulang-ulang padahal tidak dibutuhkan. Salah satu cara mengatasinya dengan menggunakan container komponen. Selanjutnya adalah container komponen. Misalnya ada sebuah dua pop-up yang diisinya ada title, deskripsi, dan tombol, namun mereka berbeda modal. Yang satunya deaktif modal dan sukses modal dengan menggunakan proof spesial yang namanya children. Selanjutnya adalah membuat reusable box. Membuat reusable box bisa menggunakan container komponen. Kita akan mencoba menggabungkan elemen list box dan select box. Nanti kita akan ubah salah satu menjadi box dan membuat children dan kita memasukkan children. Nah, nanti kita panggil box di mainnya dan memanggil anime listnya tanpa memanggil container komponen, dan di boxnya kita bisa dipindahkan juga select anime. Selanjutnya selesai. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.